Selamat siang, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot edisi Rabu 2 Februari 2022. Dan ini kami akan timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik, terima kasih. Informasi pertama datang dari Kabupaten Sinjai. Pada Rabu 2 Februari 2022 belum dipastikan penyebab kebakaran tersebut, di mana ada ratusan lapak dan kios milik pedagang terbakar dalam peristiwa itu. Hingga siang ini, petugas pemadam kebakaran masih memadamkan sisa-sisa kios yang masih terbakar. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan. Ya, bisa diceritakan awal peristiwa itu? Ya, di redaksi Tribun Timur Makassar bahwa peristiwa kebakaran di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai terjadi pada sekitar pukul 02:45 dan ada sekitar 200 kios yang tidak bisa diselamatkan, hangus setelah terbakar. Dan peristiwa ini saat masyarakat sekitar sedang istirahat, dan sehingga sangat tidak ada yang melihat dari awal peristiwa tersebut. Dan nanti api menguasai pasar itu, baru masyarakat sekitar baru mengetahui jika pasar itu terbakar, dan lalu kemudian mereka menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman di lokasi tersebut, Mbak Kina Aulia. Ya, baik. Kami dengar ada 3 blok bagian pasar. Blok yang manakah yang terbakar saat ini, rekan Syamba? Iya, di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai memang ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu berada di Jalan Persatuan Raya Kabupaten Sinjai, kemudian bagian kedua atau blok kedua itu berada di Jalan Gunung Bawakaraeng, dan blok terakhir atau blok ketiga itu berada di Jalan Bung Tomo. Dan inilah yang blok yang terakhir ini, blok 3 ini yang kemudian terbakar dan berada di bagian belakang, sehingga memang sangat sulit langsung dijangkau oleh mobil petugas pemadam kebakaran karena memang terletak di bagian belakang. Dan menurut sejumlah masyarakat yang berada di sekitar itu menyampaikan bahwa masyarakat melihat ada asap yang berada di bagian timur dari bagian pasar atas tersebut. Yang pertama kelihatan, lalu tidak lama kemudian api dengan cepat menguasai seluruh los pasar, karena memang pada saat dini hari tadi angin begitu kencang, cepat bertiup, sehingga api terus langsung dapat menguasai sejumlah kios yang ada di dalam, Mbak Kina Aulia. Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai dengan kebakaran tersebut? Pemerintah Kabupaten Sinjai tadi sudah turun bersama Ibu Wakil Bupati Andi Kartini Otom bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Sinjai, dan bersama dengan petugas kepolisian dan aparat lainnya untuk melihat langsung pasca kebakaran tersebut. Dan pihak pemerintah Kabupaten Sinjai menegaskan kepada seluruh masyarakat pasar bahwa akan mengambil tindakan secepatnya untuk melakukan pendataan dan pembenahan, dan melakukan koordinasi ke pihak sektor-sektor yang terkait dengan pasar tersebut, agar kemudian nantinya pihak pedagang tetap bisa beraktivitas meskipun sementara dibangunkan dengan
kios atau tempat sementara agar mereka tetap bisa berjualan, karena pada umumnya pedagang yang beraktivitas di lokasi yang terbakar ini hanya aktivitasnya berada di tempat ini, tidak memiliki dengan sumber penghidupan yang lain, sehingga memang pihak pemerintah Kabupaten Sinjai secepatnya untuk mencarikan solusi agar pasar ini bisa dimanfaatkan kembali, termasuk berusaha untuk membangunkan. Dan ini memang menurut pihak Kepala Dinas Perdagangan tadi, Muhammad Saleh, menyampaikan memang butuh anggaran yang cukup besar, dan ini tentunya mengharapkan bantuan dari sumber anggaran pendapatan negara pemerintah pusat, atau memperkirakan sekitar dana yang dibutuhkan itu untuk membangun kembali pasar itu sekitar 50 miliar rupiah. Dan perlu kami sampaikan Mbak Kina Aulia bahwa saat ini, siang ini, petugas dari aparat kepolisian Polres Kabupaten Sinjai sementara melakukan penyelidikan terhadap penyebab-penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dan rencananya juga akan meminta pihak Platform Polda, petugas Platform Polda di Makassar untuk turun langsung melakukan penelitian terhadap penyebab terjadinya kebakaran ini di Pasar Sentral Kabupaten Sinjai, Mbak Kinaudia. Ya, baik. Terima kasih rekan Syamsul Bahari untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan pedagang pakaian, ada Ibu Haji Asnidar, dan dilanjutkan oleh Bapak Kadis Perdagangan Sinjai, Bapak Muhammad Saleh. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau saya ya kurang tidak perhatikan jam itu tadi Pak, tapi saya sempat ditelepon sama teman yang di sekitaran pasar, bilang tokonya sudah terbakar. Ya, jadi pas saya turun, toko sudah habis, sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak ada yang selamatkan lagi. Selamatkan lagi. Itu kerugiannya Ibu sekitar berapa ya? Kurang lebih ratusan lah begitu ya, kurang lebih 100 lah. Ibu menjual apa? Saya menjual pakaian jadi. Pakaian jadi ya. Tadi saya dengar rencananya mau mengirim barang ke Sulawesi Tenggara. Rencana saya sama mengirim barang ke Sulawesi Tenggara, juga ke Selayar. Ya, tapi barangnya belum. Ini hari saya rencana turun ke pasar untuk notakan itu barangnya yang langganan yang mau ke Sulawesi Tenggara. Tapi ya. Tapi itu sudah dibayar mereka ke kita belumnya. Harapan kita, Bu? Ya, harapan saya itu semoga bantuan secepatnya, meskipun misalnya tidak maksimal, tapi yang penting bisa lah sedikit membantu kita. Bisa cepat dibangun ya, pasarnya, Pak. Ya, supaya kita bisa, karena kehidupan kita ini hanya di pasar saja, tempat pencaharian teman-teman dengan yang lainnya. Ya termasuk saya juga, tempat saya kasihan mencari hanya di pasar saja. Jadi kita ini hanya memohon dengan sangat sekiranya para orang-orang yang bisa membantu kita itu bisa meringankan beban kami. Ada anak atau apa? Ya, ada. Kuliah, Bu? Saya atau? 4, kuliah 2 orang. Satu masih SMP dan satu masih SD. Baik. Atas nama siapa, Bu? Haji Asnidar. Haji Asnidar. Terima kasih, Bu. Tiga tadi awal peristiwa terjadi begitu. Ya, jadi awal terjadinya itu di jam 3 dini hari. Jadi itu juga diakui oleh ketua pedagang pasar sentral Abes 2 yang menghubungi pertama pada pemadam kebakaran dan langsung mengambil tindakan untuk melakukan pemadaman di lokasi. Diketahui Pak titik apinya di bagian mana, karena ini kan ada 4 sudut kelihatannya pasar ini. Apakah dari timur kah atau di bagian barat? Saya tidak bisa memastikan sumber apinya karena oleh ketua
pedagang pasar juga melihat api ini sudah membesar, jadi untuk titik api beliau tidak bisa memastikan. Tapi begitu cepat sekali Pak. Ya, karena memang pada blok pasar ini umumnya barang dagangan seperti kain dan juga barang-barang campuran plastik yang lebih dominan di blok-blok pasar ini yang terbakar ini. Ada yang menyebut tadi Pak bahwa cuaca angin begitu bertiup kencang sekali di saat peristiwa kebakaran. Ya, menurut saksi mata itu salah satu penyebab cepatnya menyebar api dari pengaruh angin yang bertiup ke arah barat dari arah timur. Jadi sehingga api nggak bisa dibendung dan kurang lebih 1 jam kurang lebih menurut saksi mata meleduskan semua blok yang ada di situ dan menyisakan blok penjual ikan. Ya. Ya. Harapan kita Pak ke para pedagang korban ini? Ya, yang jelas bahwa kita kami turut berduka ya atas kejadian ini, musibah ini, dan insya Allah oleh pemerintah tentu akan memikirkan langkah-langkah berikutnya untuk bagaimana agar para pedagang bisa beraktivitas kembali untuk sementara ini, dan kami dari pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Perdagangan mencoba melakukan komunikasi dengan kementerian untuk bagaimana bisa agar pasar pasca kebakaran ini bisa terbangun kembali untuk bagaimana bisa menampung kembali pedagang yang menjadi korban dari bencana kebakaran ini. Perkiraan kerugian materi Pak di sana kira-kira sekitar berapa? Saya belum bisa memastikan kerugian berapa besarannya, namun Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan pedagang pakaian. Ada Ibu Haji Asnidar dan dilanjutkan oleh Kadis Perdagangan Sinjai. Dan terima kasih rekan Syamsul Bahari yang melaporkan langsung dari Sinjai untuk laporan Anda, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Wajo di mana Gaswa Cup 2022 resmi digelar. Turnamen Gaswa Cup 2022 di Kabupaten Wajo resmi digelar pada Selasa 1 Februari 2022 kemarin. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Andi Ninong, Sengkang, di mana Gaswa Cup 2022 diharapkan menjadi ajang tahunan yang bukan sekedar turnamen, melainkan turnamen yang berstandar PSSI. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Hardiansyah Abdi Gunawan. Halo, selamat siang rekan Bedi. Halo, selamat siang rekan Kinan dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya baik, bisa Anda jelaskan ada beberapa tim yang terlibat di Gaswa Cup 2022? Ya, turnamen Gaswa Cup 2022 ini melibatkan 33 tim dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Dan hampir seluruh tim yang terlibat di turnamen ini sudah terdaftar di Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten Wajo. Seperti itu rekan Kinan. Turnamen itu digelar dan berapa total hadiah yang diperebutkan? Ya, turnamen Gaswa Cup 2022 ini dirancang dengan sistem grup dan akan dilanjutkan dengan sistem knockout, dan rencananya Gaswa Cup 2022 ini akan berlangsung selama 1 bulan dan partai final sendiri rencananya akan digelar pada 28 Februari 2022 mendatang. Dan total dari hadiah yang diperebutkan dari 33 tim ini totalnya sekitar 43 juta rupiah. Ya baik, apa tujuan dilaksanakannya Gaswa Cup 2022 ini? Ya, Gaswa Cup 2022 ini dirancang untuk pertandingan Pra Liga Wajo 2022 yang rencananya akan digelar pada Maret mendatang. Lalu Gaswa Cup ini juga menjadi ajang buat talenta-talenta muda karena di mana Gaswa klub gabungan sepak bola Wajo sendiri akan memantau talenta-talenta muda yang berlaga di turnamen ini, dan bagi yang memang memiliki potensi dan akan direkrut untuk bergabung di skuad Gaswa Wajo. Selain itu, turnamen Gaswa Cup 2022 ini memang untuk sebagai tontonan masyarakat, di mana masyarakat Wajo sebagian besar bisa dikatakan cukup gila bola, dan selama pandemi kemarin turnamen-turnamen sepak bola yang rutin digelar di Wajo maupun di Sulawesi Selatan itu sempat tertunda. Makanya dengan kehadiran Gaswa Cup 2022 ini bisa menghilangkan dahaga masyarakat Wajo terhadap tontonan sepak bola yang berkualitas, karena Gaswa Cup 2022 ini dirancang dengan mengikuti sistem aturan PSSI sendiri. Seperti itu rekan Kinan. Dan satu lagi terakhir, bagi masyarakat yang hendak datang ke Stadion Andi Ninong tetap diharapkan mematuhi protokol kesehatan. Ya, baik, terima kasih rekan Bedi Gunawan untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Ketua Umum Gaswa Wajo, ada Bapak Irfan Saputra. Berikut liputannya untuk Anda. Tim yang bergabung di Gaswa Cup ini ada 33 tim terbagi dari beberapa klub yang berada di 14 kecamatan di Kabupaten Wajo. Sampai hari apa turnamen ini? Rencana kita laksanakan sampai tanggal 28 Februari. Mudah-mudahan ini tidak ada halangan yang bisa menghambat kegiatan kita. Pagi, apa harapannya dengan terlaksananya turnamen ini? Harapannya mudah-mudahan ke depan yang mengikuti turnamen di Gaswa Cup ini nanti kita akan memantau bakat-bakat yang bisa bergabung nanti di Gaswa ke depan untuk memperkuat tim Gaswa. Dan turnamen ini kita berikan kepada masyarakat agar merasakan event-event yang berstandar PSSI, bukan sekedar turnamen biasa. Jadi ini betul-betul kita tawarkan kepada peserta klub untuk menikmati turnamen yang sesungguhnya. Terima kasih banyak.
Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua Umum Gaswa Wajo, ada Bapak Irfan Saputra. Dan terima kasih rekan Hardiansyah Abdi Gunawan untuk informasi Anda langsung dari Kabupaten Wajo, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana Direktur RSUD Panci Tanabone klarifikasi jenazah di bonceng motor ke Sinjai. Usai jeda berikut. Destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot, dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Prof. Marianti Amanggau, pimpin Perhimpunan Alumni Jerman Sulawesi Selatan. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Profesor Marianti Andi Manggau, resmi pimpin Perhimpunan Alumni Jerman atau PAJ Sulawesi Selatan. Ia pun telah dilantik bersama pengurus PAJ Sulawesi Selatan periode 2022 sampai dengan 2024, tepatnya di Gedung IPKES Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Senin 31 Januari 2022. Prof. Marianti saat ini juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi Fakultas Farmasi Unhas. Prof. Marianti bersyukur dan berterima kasih atas amanah yang diberikan. Penunjukan dirinya sebagai Ketua PAJ Sulawesi Selatan merupakan wacana yang sejak lama ditawarkan untuk dirinya. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Rudi Salam. Halo, selamat siang rekan Rudi. Selamat siang rekan Kinan di studio. Ya, bisa Anda jelaskan apa saja program kerja dari Prof. Marianti? Ya, baik Kinan dan Tribuners, memang Prof. Marianti Amanggau yang juga merupakan guru besar Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai wakil dekan di Fakultas Farmasi Unhas, resmi menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Alumni Jerman atau PAJ Sulawesi Selatan pada Senin 31 Januari 2022 lalu. Prof. Marianti resmi dilantik oleh Wakil Rektor Unhas, Prof. Nasrum,
di mana memang pelantikan berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maksud kami menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Dalam sambutannya memang Prof. Marianti bersyukur dan berterima kasih atas amanah yang telah diberikan sebagai Ketua PAJ Sulsel untuk tahun 2022 hingga dengan 2024 mendatang. Menurutnya tawaran untuk menjadi ketua telah berlangsung sejak lama, namun awal-awalnya ia sempat menolak untuk mengemban amanah yang diberikan itu, mengingat belum adanya pengalaman yang dijalaninya. Namun berjalannya waktu, Prof. Marianti kemudian menerima tawaran-tawaran tersebut. Olehnya ia mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan, memberikan nilai tambah kepada sesama alumni perhimpunan alumni Jerman yang berada di Sulawesi Selatan. Ia kemudian berkomitmen untuk mendukung berbagai program pendidikan bagi mahasiswa serta memberi manfaat kepada pemerintah Kota Makassar pada khususnya dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Ya baik, apa harapan Profesor Nasrum Masih kepada pengurus PAJ Sulawesi Selatan, rekan Rodi Salam? Ya baik, Kinan dan Tribuners, memang acara pelantikan pada Senin kemarin dihadiri langsung oleh Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin Unhas, ada Prof. Nasrum Masih, yang memang dalam sambutannya Prof. Nasrum senantiasa mendukung program-program yang akan dijalankan oleh perhimpunan alumni Jerman yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya yang ada di lingkup Universitas Hasanuddin. Menurut dari Prof. Nasrum, program-program yang akan dijalankan nantinya pastinya akan memberikan manfaat yang besar kepada Universitas Hasanuddin, utamanya mahasiswa yang ada di Universitas Hasanuddin, di mana memang dalam mendukung ini merupakan salah satu dorongan ataupun nilai tambah dari Universitas Hasanuddin untuk meraih penilaian World Class University yang sedang digencarkan oleh Universitas Hasanuddin. Ya, siapa pengurus yang dilantik, rekan Rodi Salam? Ya, baik Kinan dan Tribuners, memang ada beberapa nama-nama pengurus PAJ Sulawesi Selatan untuk periode 2022-2024 ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang ketua dijabat oleh Prof. Marianti Manggau yang merupakan salah satu guru besar Universitas Hasanuddin bidang farmasi. Kemudian untuk wakil ketua ada Prof. Faisal Arya Saman. Kemudian wakil ketua 2 ada Adam Pama. Kemudian sekretaris ada Sri Widodo. Bendahara ada Prof. Wira Bahari Nurdin. Dan beberapa juga divisi-divisi dalam kepengurusan PAJ atau Perhimpunan Alumni Jerman Sulawesi Selatan turut dilantik, seperti misalnya ada Mustafa, kemudian ada Dr. Yongkir Hatta, kemudian ada Profesor Herman Parung, Profesor Baharudin, Profesor Muharram Pasma, kemudian Profesor Wahyu Haryadi Fiara, dan beberapa nama-nama pengurus dari Perhimpunan Alumni Jerman untuk Sulawesi Selatan, Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Ketua PAJ Sulawesi Selatan, ada Prof. Marianti A. Manggau. Berikut liputannya untuk Anda. Kemarin memang kita sudah kerjasama. Kemarin kan karena saya di Unhas, di farmasi, kebanyakan sebenarnya proyek saya itu dengan Deutsche Akademische Austauschdienst, student exchange, academic student exchange, dinas pertukaran Jerman Indonesia. Ya, jadi memang sudah banyak program-program yang kami lakukan. Kita tadi termasuk mendatangkan mahasiswa dari luar atas beasiswa Jerman. Sekolahnya di farmasi. Kebetulan saya waktu itu kami bidang akademik juga. Saya datangkan terus banyak seminar internasional, ada beberapa penelitian internasional, dan
sudah saya datangkan. Makanya dari PAJ Pusat melihat itu pekerjaan saya adalah beberapa, dan juga kita sudah bekerja sama dengan Senior and Expert Service. Itu Senior and Expert Service itu adalah dinas servis expert. Jadi banyak, biasanya kan orang Jerman itu kalau sudah pensiun dari profesor-profesor kan mereka masih kuat gitu. Nah, ahli apa? Ahli rumah sakit misalnya, atau ahli lingkungan atau apa, mereka masuk dalam perhimpunan itu. Nah, nanti mereka bisa yang mana yang butuh, negara apa yang membutuhkan, mereka dikirim, datangkan, termasuk yang saya bilang kemarin ada misalnya dari pelatih sepak bola atau apa, mungkin kita nanti mau bantu pemerintah. Bukan anggota yang sebelumnya, saya juga nggak pernah ikut-ikut, cuman saya tidak tahu kenapa, karena yang lalu itu sudah beberapa lama vakum juga. Berapa lama, karena harusnya sudah ada kepengurusan, tapi karena tidak ada saya dari itu tidak pernah bersedia, jadi belum tidak ada. Terus saya bilang banyak yang lain, banyak yang muda-muda begitu, tapi kalau mereka maunya akhirnya tidak belum vakum kan. Nah itu, jadi saya lupa bilang pekerjaan pertama saya yang memang mendata, karena kan tadi sudah dibilang sebenarnya siapapun yang pernah ke Jerman itu kan biasanya dibilangnya alumni Jerman gitu kan, yang itu. Tapi saya paling senangnya itu Jerman itu yang Deutsche Akademische Austauschdienst, dimana kami semua yang tadi pengurus itu alumni itu, makanya itu aja saya kenal gitu kan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Ketua PAJ Sulawesi Selatan, Ibu Prof. Marianti A. Manggau. Dan terima kasih rekan Rudi Salam untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya, di mana Direktur RSUD Pancaitana Bone klarifikasi jenazah dibonceng motor ke Sinjai seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Bone, di mana Direktur RSUD Pancaitana Bone klarifikasi jenazah dibonceng motor ke Sinjai. Masyarakat Sulawesi Selatan dihebohkan dengan pelayanan RSUD Pancaitana Bone yang membiarkan pasien meninggal dibonceng pulang ke Sinjai, tepatnya pada Senin malam 31 Januari 2022. Hal tersebut diduga karena pasien tidak mampu membayar biaya mobil ambulans kepada pihak rumah sakit. Pasien kemudian membawa pulang jenazah anaknya menggunakan sepeda motor ke kediaman di Sinjai. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan reporter Kasdar. Halo, selamat siang rekan Kasdar. Halo, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan apa penyebab pasien meninggal dibawa pulang menggunakan sepeda motor? Baik, rekan Kinan, bahwa pada Senin malam telah dihebohkan oleh adanya pasien meninggal dunia yang kemudian dibawa pulang oleh pihak keluarga kepada kediamannya di Kabupaten Sinjai, di mana pihak rumah sakit tidak menyediakan layanan ambulans untuk pelayanan pengantaran jenazah ke Kabupaten Sinjai. Begitu rekan Kinan. Bagaimana langkah selanjutnya dari pihak RSUD Pancaitana Bone? Ya baik rekan Kinan, bahwa pihak RSUD Pancaitana Bone telah melakukan klarifikasi dan memohon maaf langsung dan mendatangi rumah jenazah ya di di Kabupaten Sinjai kemarin bersama dengan pihak Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Kinan. Ya, berapa biaya yang harus ditanggung oleh pasien sehingga tidak mampu membayar ambulans bahkan dipulangkan menggunakan sepeda motor? Ya baik rekan Kinan, bahwa memang pasien yang telah berobat di rumah sakit RSUD Pancaitana Bone kemudian akan dikenakan biaya khusus terkait dengan biaya pelayanan jasa untuk pengantaran jenazah sebesar 700.000 untuk ke wilayah Sinjai, Kabupaten Sinjai sendiri. Dan menurut keterangan Direktur RSUD Pancaitana bahwa memang dikenakan biaya tertentu, misalnya 3.000 hingga 4.000 rupiah per kilometernya. Dan untuk sejauh Kabupaten Sinjai itu akan dikenakan biaya hingga 600.000 rupiah. Namun pasien kemarin yang meninggal dunia itu dari pihak keluarga tidak mampu membayar sebesar nominal yang ditetapkan oleh pihak RSUD Pancaitana Bone. Kemudian pihak keluarga berinisiatif sendiri untuk memulangkan keluarganya yang meninggal, itu bayi yang berusia 7 bulan ke Kabupaten Sinjai. Begitu rekan Kinan. Ya, baik, terima kasih rekan Kasdar untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter kami bersama dengan Syamsiar selaku Direktur RSUD Pancaitana Bone. Berikut liputannya untuk Anda. Kami memang membuat sesuatu langkah yang kami lakukan untuk minta maaf langsung ke rumah duka. Jadi saya utus kemarin 3 bidan kami untuk berangkat ke sana dengan 2 perawat dan bidan yang berangkat ke sana untuk minta maaf langsung ke sana. Jadi melalui media ini kami mohon maaf atas keluarga yang berduka. Kalau ada hal-hal sesuatu pelayanan Pancaitana kurang yang berkesan, mudah-mudahan nantinya dalam apa yang terjadi saat ini tidak akan terjadi ke depan. Apa jaminannya ke depan ada lagi kejadian seperti ini? Oh, jaminannya itu ya insya Allah perbaikan administrasi, Bu. Setidaknya kita berangkat dari SOP yang ada, itu yang penting. Jadi kami itu bekerja dengan berdasarkan SOP yang ada, insya Allah. SOP tapi tetap ada kebijakan. Tetap ada masa tidak ada kebijakan. Iya. Tahu jangan sampai kejadian seperti ini terjadi SOP. Jadi tadi bagus penjelasannya, Bu. Ada miscommunication. Jadi maksudnya ada kejadian yang terkat di bagian bawah. Akhirnya tidak sampai ke manajemen. Itu yang terjadi sebenarnya.
Jadi Ya, nanti tapi saya juga tidak mau Silakan. memberatkan daripada sopir kami. Artinya kesalahan itu pastinya kalau ada kesalahan manajemen rumah sakit dan secara globalnya itu barangkali menurut saya. Bu Direktur, jadi nanti ke depan bukan lagi sopir sebagai pengambil kebijakan untuk menghitung Jadi jarak. kami ambil di admission itu standby 24 jam. Staf ya di sana. Ya. Dia yang tentukan, kemudian dia yang sopir hanya mengantar pasien di mana tujuan akan diantar. Jadi, Memang hitungannya bagaimana Bu Direktur? Berapa per kilometer? berdasarkan perda yang ada. Ya. Ada perhitungannya 4.000 Tambah inden per kilometer, tetapi ada uang pangkal awal. Uang pangkal 70.000. Ya. Jadi itu perhitungannya. Jadi ada di perda, mungkin kalau mau lihat ada perdanya. Jadi memang nilainya itu kurang lebih 600.000 dok ya sampai sana. Itu yang kemarin dia hitung sampai Bulukumba karena bilang Kajang. Jadi kita lihat di Google Betul. Maps agak jauh. Melewati kota memang Bu Melewati Senjatin. kota. Jadi perhitungannya dia mau hampir segitu. Jadi ngomongnya ke pasien itu gratis. Tapi Bu, satu lagi saya tadi mendengar kalau ada wacana untuk memberhentikan sopir. Mohon maaf karena ini mengenai pemberhentian sopir harus kami lakukan tindak lanjut analisis dulu. Jadi maksudnya kita betul-betul analisis ke depan, tetapi untuk memberhentikan sopir tidak, maksudnya kalau buat kami pribadi orangnya juga tidak mampu kesian. Ya, orangnya tidak mampu. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Syamsiar selaku Direktur RSUD Pancai Tanah Bone. Dan terima kasih rekan Kasdar yang langsung melaporkan dari Bone untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Live Report on the Spot setiap harinya pukul 14.00 hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa melakukan vaksinasi. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.